Azara Setia Ramadhani. Hadir Bu. Farel Aditya. Hadir Bu. Syefa Anggraini. Hadir Bu. Jadi hadir semua ya. Iya Bu. Hari ini kita mulai pembelajaran pada siang hari, jadi kita harus semangat. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi tujuan pembelajaran ini agar kalian tahu, dan kita akan membahas tentang biografi dan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Jadi tujuannya itu agar mengetahui biografi dan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Apa tadi? Sejarah. Ya, kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi yang kita bahas yaitu ada biografi Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu proses ya. Ketika Ibu menyebutkan Khulafaur Rasyidin, adakah yang ingin menjelaskan? Coba angkat tangannya. Apa? Ya, Farel, coba. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi wafat. Ya, boleh. Jadi yang dimaksud Khulafaur Rasyidin yaitu di sini adalah khalifah yang memiliki jabatan yang tertinggi pada kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin ini dipilih oleh masyarakat secara musyawarah, dan ketika Khulafaur Rasyidin terpilih maka mereka harus menjalankan aturan-aturannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tugas utama seorang khalifah dalam hal keagamaan yaitu memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Dan selain itu juga khalifah mempunyai tugas sebagai kepala negara dan panglima pasukan. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ya. Khulafaur Rasyidin ada 4. Apa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pelan-pelan ya. Yang kedua tadi siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Dan yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi keempat ini disebut Khulafaur Rasyidin. Jadi selanjutnya kita akan membahas biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Coba Asma. Abdullah ibnu Abi Mufah anak ini. Ya, nama asli Abu Bakar itu Abdullah ibnu Abi Bakar At-Tamimi, yang pada masa jahiliyah dipanggil dengan Abdul Ka'bar. Setelah beliau masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun di sekelilingnya memanggilnya tetap Abu Bakar. Ada yang tahu Bakar dalam arti Islam itu apa? Jadi Bakar dalam arti Islam itu adalah dini atau pagi, yang maksudnya yaitu Abu Bakar itu masuk Islam itu pada awal-awal. Jadi Abu Bakar itu juga ada panggilan yang lain yaitu Atik, yang artinya tampan. Dan Abu Bakar itu mempunyai gelar. Ada yang tahu gelar apa? As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu memiliki gelar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq? Karena dia membenarkan kisah Rasulullah perihal Isra Mi'raj di mana orang-orang
Coba siapa? Kenapa Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq? Karena beliau membenarkan kisah Rasulullah perihal Isra Mi'raj, di mana orang-orang sangat tidak percaya akan kisah tersebut. Ya, jadi Abu Bakar itu memiliki gelar As-Siddiq itu karena beliau membenarkan dan mempercayai tentang Isra Mi'raj. Abu Bakar itu lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Abu Bakar itu memiliki karakter yang apa? Karakter yang lembut, tutur katanya sopan, cerdas, perasa, dan memiliki pengetahuan luas. Dan yang terkenal itu Abu Bakar memiliki sifat yang dermawan. Jadi Abu Bakar itu tidak segan mengeluarkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa tokoh-tokoh yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar karena dari karakteristiknya mempengaruhi terhadap dakwah Islam. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak tokoh-tokoh tersebut siapa aja yang diajak Abu Bakar? Coba siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Ubaidillah bin Azarah. Ya, jadi keenam tersebut yaitu Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Jarrah. Mereka inilah yang disebut dengan asabiqunal awwalun, yang artinya orang yang awal masuk Islam. Selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam itu dihadapkan oleh kebingungan karena setelah Rasul wafat tidak ada pemimpin, dan Rasul tidak meninggalkan pesan dan tidak meninggalkan wasiat. Jadi di tengah-tengah kekosongan kepemimpinan tersebut, kaum Ansor mengadakan pertemuan dan diskusi. Ada yang tahu di mana tempat berdiskusi? Di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, jadi pertemuan dan diskusi di Saqifah Bani Sa'idah yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan mengadakan pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh kaum Ansor saja, dan Sa'ad bin Ubaidah itu berpendapat bahwa yang pantas mendapatkan jabatan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW adalah kaum Ansor, karena dia berargumen bahwa kaum Ansor adalah orang yang banyak membantu Rasulullah saat berdakwah. Ketika proses ini hampir disahkan atau dibaiat, muncullah atau datanglah kaum Muhajirin, yaitu Abu Bakar dan kaumnya. Setelah itu Abu Bakar langsung menolak dan menyatakan pendapat bahwa selama Rasulullah SAW hidup dan berdakwah, bahwa kaum Muhajirinlah yang banyak membantu pada saat Rasul berdakwah. Dan ketika itu Abu Bakar tidak ada yang berani menyela hal tersebut dan menghormati pendapat tersebut. Dan kaum Ansor menyadari juga hal tersebut. Seketika Abu Bakar menunjuk dua calon khalifah, yang pertama yaitu Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka jadi pemimpin? Tidak. Ternyata mereka menuju balik Abu Bakar, dan seketika itu juga Umar bin Khattab mengayunkan dan mengangkat tangan Abu Bakar, lalu membaiat, dan gerakan tersebut diikuti oleh kaum di sana. Dari detik itu juga Abu Bakar dibaiat dan disahkan secara langsung menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar dipilih langsung dan dibaiat langsung dan disepakati secara langsung. Kita akan membahas biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Nawfal al-Quraisy dari suku Bani Adi. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab itu dilahirkan. Dan ada yang tahu Umar memiliki sifat apa? Tegas, tegas, tegar. Ya, memiliki sifat yang keras, tegas, kekeh, dan taat agama nenek moyang. Umar bin Khattab adalah orang yang paling berbahaya bagi umat Islam, dan Rasulullah itu mengetahui akan hal itu. Dahulunya ada dua orang yang sangat kejam terhadap Islam, yaitu Umar bin Khattab dan Abdul Hakam bin Hisham. Di antara dua orang ini Rasul berdoa semoga salah satu dari beliau ini masuk Islam, dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa Rasulullah. Maka Umar bin Khattab pun masuk Islam. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan dakwah Islam. Karena Umar bin Khattab ini berani menolakkan Islam secara terang-terangan dan tidak takut kepada siapapun dan tantangan apapun. Maka Umar bin Khattab ini mendapat gelar apa? Al-Faruq. Ya, mendapat gelar Al-Faruq. Kenapa mendapat gelar Al-Faruq?
yang buruk. Itu proses terpilihnya Umar bin Khattab. Jadi pada tahun 634 Masehi ketika pasukan Mesir sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit dan Abu Bakar pun berpikir untuk memilih siapa khalifah selanjutnya dan mengingat Umar bin Khattab. Setelah itu Abu Bakar mendiskusikan bersama para sahabatnya mengenai setuju atau tidaknya jika Umar bin Khattab itu dijadikan sebagai khalifah selanjutnya. Dan setelah diskusi mereka pun setuju bahwa Umar bin Khattab ini dijadikan khalifah. Dan Abu Bakar ini memerintahkan Utsman untuk apa? Menuliskan surat perintah bahwa Umar adalah penerus khalifah setelah Abu Bakar. Dan setelah itu diberikan kepada Umar. Maka detik itu juga tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah Umar menjadi khalifah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu keturunan Bani Umayyah yang terkenal dengan kekayaannya. Jadi lewat Abu Bakar lah Utsman masuk Islam. Dan tanpa ragu Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam. Dan pada akhirnya Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya. Jadi keimanan Utsman itu tidak pernah goyah, bahkan ketika dia disiksa oleh pamannya untuk kembali ke agama sebelumnya. Tapi Utsman tetap kekeh. Di mata Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan yang sangat mulia dan Nabi itu sangat mengagumi ketampanannya dan kemuliaan budi pekertinya. Dan Utsman merupakan sosok yang dermawan. Karena itulah setelah itu Ruqayyah wafat, Nabi langsung menikahkan Utsman dengan Ummi Kulsum. Dan Utsman mendapatkan julukan gelar apa? Zulnurain. Ya, Zulnur, yang artinya memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Siapa? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Pada hari Rabu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naas, yaitu ditikam oleh seorang budak dari Persia. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari dan dalam keadaan sakit ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang. Ada yang tahu 6 orang itu siapa aja? Tahu Bu? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Coba para istilah dong, punya nggak apa-apa. Nah, coba tulis di sebelah sana kanan aja. Lihatin ya. Yang pertama ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Tulisan kamu sangat bagus. Dewan yang tersebut yaitu ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Jadi sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura melakukan sidang untuk kelanjutan pemilihan khalifah yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf dan terpilihnya Utsman bin Affan melalui Dewan Syura tersebut dikarenakan usia Utsman hampir 70 tahun. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab sekitar
Juni 656 Masehi. Ya, 17 Juni 656 Masehi. Kemudian Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah ini membaiat Ali sebagai khalifah. Karena atas desakan tersebut dari beberapa sahabat Nabi karena terjadinya kekacauan pada saat itu dan akhirnya Ali menerima dan dibaiat pada 24 Juni 656 Masehi. Bertempat di mana? Masjid Nabawi. Dan pada saat kepemimpinannya, Ali sibuk mengusir orang yang tidak mau membayarkannya. Beliau juga memiliki sifat apa ya? Tangkas, cerdas, teguh pendirian, dan pemberani. Maka Ali mendapatkan julukan apa? Julukan Asadullah, yang artinya singa Allah. Jadi itu materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu setiap individu atau masing-masing membuat satu pertanyaan, ya. Sebelum Ibu suruh membuat pertanyaan, Ibu akan membuat kalian tidak ngantuk pada siang hari ini. Jadi Ibu ingin kalian bermain do re mi. Ada yang tahu? Tidak. Jadi ini jadi kan? Nah, jadi do re mi fa sol. Jadi ketika Ibu menunjuk misal Farel, bunyinya mana? Re. Nah, kayak gitu ya. Cepet tapi ya, oke? Ya, bisa dimulai. Oke, konsentrasi, oke? Tara, Rima, Farel, Mi. Bener deh pagi minggu ya. Oke, ternyata udah nggak ngantuk ya. Udah. Jadi Ibu akan memberikan tugas di kertas ya untuk kalian membuat soal. Nanti dikumpulkan ke Ibu lagi. Nanti Ibu akan mengacaknya dan kalian jawab pertanyaan dari kawan yang kalian bikin ya. Nah, nih Ibu kasih waktu 3 menit ya buat pertanyaan. Udah selesai? Sudah. Oke, baik, Ibu akan minta kertasnya. Nanti Ibu akan acak dan kalian jawab ya. Oke, jawabnya lanjut boleh? Enggak. Ya boleh. Boleh loh, Bu. Enggak selesai itu. Jadi nih, Rima jawab kanan, Rima jawabnya Farel, Farel punya siapa punya Rima. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari jawaban. Setelah itu nanti Ibu tunjuk ya siapa dulu yang akan menjawab. Ibu akan tunjuk Farel terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Sebutkan nama dan pertanyaan dari siapa ya. Saya Farel akan menjawab pertanyaan dari Sefa. Mengapa Luqman bin Affan mendapatkan gelar Zumur? Zumur artinya memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Nah, jadi benar jawabannya. Selanjutnya Rima. Saya Rima, saya akan menjawab pertanyaan dari Rara. Sebutkan nama asli Abu Bakar dan gelarnya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abi Ufah At-Tamimi. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq. Nah, benar. Jadi jawabannya bukan semua ya. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan motivasi, yaitu hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi Ibu harap ketika kalian sampai rumah, pembelajaran yang sudah didapatkan hari ini diulas kembali ya.